mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Cuti bersama Idul Fitri tetap ada 1 hari, tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Pemerintah tegas melarang mudik bagi masyarakat umum di tanah air. Sanksinya bisa mencapai denda 100 juta rupiah hingga penjara jika merujuk pada Undang-Undang Karantina Kesehatan tahun 2008. Tak heran, aktivitas mudik tahun lalu telah melesatkan kasus pandemi COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID-19, libur Idul Fitri tahun lalu telah mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68 hingga 93%, dengan penambahan kasus harian 413 sampai dengan 559. Sedangkan laporan kasus kematian mingguan terkerek 28 hingga 66%, atau naik 61 hingga 143 kasus kematian. Kalangan pengusaha transportasi sangat kecewa karena musim mudik merupakan harapan besar menghidupkan kembali bisnis yang hampir mati. Tahun lalu saja, Organda mencatat jika seluruh angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP tidak beroperasi selama musim mudik lebaran, 90.000 lebih perusahaan angkutan umum akan kehilangan pemasukan, sekitar 10,5 triliun rupiah. Namun kini mereka hanya bisa pasrah. Memang sampai saat ini detail petunjuk pelaksanaan larangan mudik masih belum resmi diumumkan, termasuk kemungkinan pengecualian bepergian bagi yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 hingga 2 kali. Teman-teman yang bekerja di industri penerbangan untuk memastikan bahwa operasi penerbangan tetap berlangsung dan yang lain sebagainya. Memang ada banyak diskusi selama beberapa hari terakhir ini tentang apakah mereka yang sudah divaksin 2 kali memperoleh pengecualian atau tidak. Tapi ini masih dalam bentuk wacana dan diskusi, dan kami akan serahkan semua masukan atau inputan kepada regulator. Sementara itu, pemerintah diharapkan kembali mengguyur insentif untuk perusahaan dan pengemudi transportasi di tengah tekanan larangan mudik. Namun tahun ini, pemerintah diminta bisa memperbaiki kesalahan tidak tepat sasarannya insentif karena penyalurannya tidak melibatkan Organda di tahun lalu. Tahun lalu memang ada bentuk insentif bagi sumbangan bantuan buat pengemudi, ya, bagi pengemudi angkutan umum. Namun sayangnya bantuan-bantuan ini tidak tepat sasaran. Karena apa? Karena di daerah-daerah tidak bekerja sama dengan Organda setempat untuk mencari tahu berapa jumlah pengemudi akan diberikan. Akhirnya uang yang diberikan yang kalau nggak salah itu besarnya dulu Rp400.000 per bulan selama 3 bulan itu yang mendapatkan ya driver dari ojek daring, ojek pangkalan itu. Ya, sebagian juga pengemudi tapi tidak bisa seluruhnya karena mungkin datanya yang tidak lengkap. Menurut saya itu insentif itu bisa distrukturkan secara konkret seperti tadi relaksasi pajak, ya, relaksasi untuk mungkin hal-hal lainnya untuk pembayaran terhadap tim yang ada di dalam perusahaannya. Ketiga mungkin untuk spare part-nya dan lain-lain yang sebenarnya bukannya dibebankan kepada perusahaan yang mensupport barang-barang tersebut, tapi dalam segi pajaknya begitu. Saya tahu pemerintah juga memiliki banyak kebutuhan, tapi saya juga melihat nih, ya terus terang aja, saya lihat juga perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia ini uangnya banyak sekali begitu. Sebenarnya itu juga bisa diperbantukan kepada pihak swasta, agar swastanya notabene memang pelaku usaha ini paling banyak adalah swasta, juga bisa menggeliat dan tetap bertahan gitu. Kalau saya melihat dari arus ya keuangan. Larangan mudik akan menekan perekonomian nasional, khususnya di Pulau Jawa, lantaran distribusi uang dari kota ke daerah yang terjadi saat masa mudik Lebaran menjadi terganjal. Namun di sisi lain, larangan mudik ini dinilai bisa mengendalikan pandemi dan membawa Ibu Pertiwi ke jalur pemulihan yang sesuai. Prospek pembalikan ekonomi di Pulau Jawa itu akan cenderung lebih lambat dari yang semestinya. Sekalipun dana itu berada di kota, spendingnya tetap akan berbeda. Walaupun ada dampak negatif, saya tetap melihat
recovery ekonomi yang terjadi di tahun 2021 itu on track. Nah, setelah itu mudik ini diharapkan recovery kita dari COVID ini akan tetap bagus. Jadinya setelah itu ekspektasi perekonomian kita akan membaik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Namun larangan ini tidak ada jaminan bisa berjalan sesuai harapan. Bila masih ada celah tak tertambal. Misalnya saja, tahun 2020, operasional kereta api jarak jauh, kapal laut, dan penerbangan domestik maupun internasional berhenti beroperasi mulai 25 April hingga 9 Mei atau selama 15 hari. Namun ternyata, banyak angkutan umum plat hitam serta kendaraan truk yang diakali untuk mengangkut orang. Kini pertanyaannya, siapkah masyarakat Indonesia kembali merayakan masa libur Lebaran tanpa silaturahmi di masa pandemi?